Halo para penggemar ekonomi. Hari ini, kita akan membahas topik hangat yang sedang ramai dibicarakan di dunia ekonomi, teori moneter modern, atau TMM. Khususnya, kita akan membahas apakah TMM bisa menjadi kunci untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Pertama, apa itu TMM? Teori moneter modern adalah kerangka ekonomi yang membalikkan pandangan tradisional. Frame 30E. TMM berpendapat bahwa negara yang mencetak mata uangnya sendiri, seperti Amerika Serikat atau Tiongkok, tidak akan pernah kehabisan uang seperti perusahaan atau individu. Ini karena negara-negara ini selalu bisa mencetak lebih banyak uang untuk membayar utang atau membiayai proyek-proyek besar. Menarik, bukan? Tiongkok telah menjadi contoh kasus yang menarik untuk prinsip-prinsip TMM. Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah menggunakan kebijakan fiskal yang agresif dan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang besar. Dengan mengendalikan mata uangnya dan mengelola utang secara strategis, Tiongkok telah membangun infrastruktur yang mengesankan dan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi. Sekarang, mari kita alihkan fokus kita ke Indonesia. Bisakah TMM memberikan keajaiban yang sama di sini? Indonesia, dengan ekonomi yang beragam dan populasi yang terus bertambah, memiliki potensi yang sangat besar. Bayangkan jika pemerintah Indonesia dapat mendanai proyek-proyek ambisius tanpa takut utang yang membengkak. Perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemungkinannya tidak terbatas. Tapi, tidak semuanya mudah. Salah satu kekhawatiran terbesar dengan TMM adalah inflasi. Mencetak lebih banyak uang dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi jika tidak dikelola dengan hati-hati. Indonesia pernah mengalami masalah inflasi di masa lalu, dan penerapan TMM yang tidak terkendali dapat memperburuk masalah ini. Selain itu, struktur ekonomi Indonesia cukup berbeda dari Tiongkok. Kontrol terpusat Tiongkok memungkinkan penerapan kebijakan ekonomi yang lebih langsung. Di Indonesia dengan sistem demokrasi dan otonomi daerah, memastikan penerapan prinsip TMM secara seragam bisa jadi menantang. Namun, TMM bukanlah proposisi semua atau tidak sama sekali. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan hibrida, memanfaatkan beberapa prinsip TMM, sambil mempertahankan disiplin fiskal tradisional. Misalnya, belanja pemerintah yang ditargetkan untuk infrastruktur dan program sosial, dapat merangsang pertumbuhan tanpa memicu inflasi yang tak terkendali. Pada akhirnya, keberhasilan TMM di Indonesia akan bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Pelajaran dari pengalaman Tiongkok dengan prinsip-prinsip TMM dapat memberikan wawasan yang berharga. Tetapi Indonesia perlu menyesuaikan strategi ini agar sesuai dengan lanskap ekonominya yang unik. Jadi, bisakah TMM meningkatkan ekonomi Indonesia? Jawabannya tidak sederhana, tetapi dengan penerapan yang bijaksana dan optimisme yang hati-hati, TMM tentu dapat berperan dalam masa depan ekonomi Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati pembahasan mendalam tentang TMM dan potensinya bagi Indonesia ini, jangan lupa untuk menyukai, berbagi dan berlangganan untuk eksplorasi ekonomi lainnya. Sampai jumpa lagi.